Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Pada hari Minggu biasa ke-29 ini, gereja merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 15 sampai ayat 22, yaitu tentang membayar pajak kepada kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana kaum Farisi dan Herodian yang kontra dan pro pajak bersatu melawan Yesus agar dapat mempunyai alasan politis yang kuat untuk mengadukan Yesus kepada pejabat Romawi. Mereka memasang sebuah perangkap untuk menjebak dan menjatuhkan Yesus dengan satu pertanyaan. Pertanyaan diawali dengan sapaan hormat. Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Dengan bijaksana, Yesus menanggapi pertanyaan mereka. Yesus meminta mata uang yang dipakai untuk membayar pajak. Setiap raja atau kaisar terpilih pasti akan membuat koin bergambar dirinya sebagai tanda dialah yang berkuasa di wilayah itu. Yesus bertanya kepada orang banyak sambil menunjukkan koin itu. Gambar dan tulisan siapakah ini? Serentak mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Berdasarkan jawaban orang banyak itu, Yesus memberikan jawaban yang sama sekali tidak terpikirkan oleh semua orang, termasuk orang Farisi dan orang Herodian itu. Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban Yesus yang benar-benar di luar dugaan itu membuat mereka tidak mampu menyembunyikan kekagumannya, sampai-sampai mereka tidak dapat lagi memberi tanggapan atas jawaban Yesus. Sekali lagi mereka harus menanggung malu di hadapan banyak orang karena kedegilan mereka sendiri. Namun, semua itu tidak cukup untuk membuat mereka jera, untuk mencari cara untuk menangkap Yesus. Mereka pergi meninggalkan Yesus dan orang banyak itu bukan untuk mengoreksi diri, namun justru untuk merancang rencana lain untuk menangkap Yesus. Demikianlah Yesus menuntun mereka untuk masuk dalam kesadaran mendasar akan kewajibannya sebagai warga negara dan umat Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pokok pewartaan Injil hari ini? Yaitu Yesus secara cerdik dan bijak menempatkan diri antara dua pihak
yang pro dan kontra pajak, dan tidak memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk mengajukan pengaduan. Pesan itu sendiri cukup mengejutkan. Orang sendiri perlu menentukan prioritas dalam hidupnya. Yesus mengalihkan perhatian pembicaraan yang berciri politis untuk menegaskan manakah pesan iman yang harus diperhatikan. Memberikan apa yang menjadi milik kaisar kepada kaisar dan mempersembahkan apa yang patut bagi Allah. Kaisar memang berhak menarik pajak, tetapi dia bukanlah Allah. Bukan kaisar yang harus disembah, meskipun harus dihormati hak-haknya, melainkan Allah yang menjadi penguasa kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai umat beriman kita menyadari bahwa kita memiliki dui kewarganegaraan. Sebagai warga negara, kita wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perangkat pemerintah yang Tuhan pilih dan berasal dari Allah. OSN